Oke ya, masih bersama saya Muhammad Arpaniasa LLM. Kita pada bagian kedua ya. Pada bagian kedua ini tadi masih selisih presentasi hasil hasil ini ya paslon 1 yaitu 2,34 ya. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh pemohon ya adalah meskipun ini ya selisihnya di atas 1,5% ya, tetapi mahkamah patut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini ya, karena apa? Sebab didapat dengan cara-cara yang tidak luber ya, tidak jujur, deal, dan tidak demokratis, yaitu menurut pemohon ya. Oke, selanjutnya angka 13 ya. Angka 13 dalil ini adalah pemohon menunjukkan ya bahwa sebagaimana tidak sesuai dengan tujuan di dalam tujuan Mahkamah Konstitusi tentang PSU ya. Menunda pasal 158 Undang-Undang Pilkada atas dasar kondisi tertentu ya. Jadi ada kondisi tertentu yang memang itu bisa ya gitu oleh Mahkamah Konstitusi. Dilihatnya di mana? Dilihatnya pada perselisihan hasil pilkada serentak 16 kabupaten kota berikut ya. Jadi 16 ini dikabulkan nih. Yang saya tahu ya adalah Pilkada Kota Banjarmasin putusan nomor 21 PHP titik kot ya strip 19/2021. Jadi pada Pilkada Kota Banjarmasin itu juga selisih suaranya itu sekitar 5% ya. Jadi sekitar 5%. Itu juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemilihan suara ulang gitu ya pada TPS-TPS tertentu. Oke, ini 16 menurut pemohon ya yang itu memberlakukan pengecualian ya atau pilkada atas dasar kondisi tertentu ya pada pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Jadi ini sangat sudah menarik ya. Jadi sudah ada riset dilakukan oleh pemohon ya. Kemudian nomor 14 itu kenyataan real bahwa terjadi kekosongan hukum dalam memeriksa dan mengadili atas pelanggaran TSM terstruktur, sistematis, dan masif tadi ya yang bersifat sektoral ini ya. Yang menggunakan norma lebih dari 50% wilayah kabupaten kota seprovinsi Kalsel, sedangkan PSU atas perintah Mahkamah Konstitusi hanya untuk 7 kecamatan yang tersebar di 3 kabupaten kota. Jadi Bawaslu Kalsel ini menggunakan norma ini ya, norma 50% wilayah kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Satu provinsi di Kalsel ini satu kabupaten kotanya ada 13 kabupaten kota ya. Oke, jadi ini perbedaan pandangan ya, perbedaan penerapan. Oke, penggunaan norma ya, aturan ya. Ini kata Bawaslu mesti 50% di wilayah kabupaten kota di 13 kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan ya. Sedangkan PSU ini hanya di 3 kabupaten kota. Ini menurut pemohon ya. Jadi ketiadaan ataupun kekosongan hukum jadinya ya. Oke. Kemudian ini tadi nomor 15 angka ini, nomor 15 adalah pelanggaran politik uang yang dahsyat ya. Telah terjadi pelanggaran konstitusional PSU di Kalimantan Selatan. Oke, kita skip ya, masih satu kesatuan dengan di atas. Menyelesaikan segala kecurangan, kejahatan, dan pelanggaran ini ya, masa pemilihan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 ya. Oke, ini bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai penjaga konstitusi ya, the guardian of constitution ini tadi ya, penjaga konstitusi. Ini pasalnya ya. Oke, kita lah teruskan saja ya. Ini tadi penjelasan satu kesatuan ini di atas. Kemudian nomor 14, 17 ini juga luhur ya, prinsip luhur, jadi memiliki kedudukan hukum legal standing. Ini masih berkaitan dengan legal standing. Oke ya. Oke, nomor 18 juga begitu. Terjadi kejahatan, kecurangan, pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip luhur dan demokratis yang telah mendelegitimasi ya, mendelegitimate. Oke, putusan Mahkamah Konstitusi serta tidak berfungsinya peran lembaga pengawas pilkada, dalam hal ini adalah Bawaslu Kalsel ya, serta tidak netralnya peran penyelenggara pilkada yakni KPU Kalsel. Nah, ini sebetulnya pemohon ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi ya, untuk menunda dan atau mengecualikan keberlakuan ambang batas ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada bagi pemohon ini ya. Jadi inilah
dasar atau dalil-dalil pemohon ya. Oke ya. Oke, ini tenggang waktu nomor 4 ini. Tenggang waktunya 3 hari ya. Ini paling lambat 3 hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi. 3 hari dari 13 Juni 2021 pukul 17.45 WIB ini 3 hari. Kemudian hari kerja ya, hari kerja setelahnya itu pada hari Senin. Jadi hari Kamis karena Jumat itu hari kerja pertama, Sabtu Minggu itu tidak dihitung ya, jadi jatuhnya adalah ke Senin. Oke. Kemudian bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 21 pukul ini, pukul yang itu tadi distempel itu jadi. Kemudian pokok permohonan pemohon bahwa termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut ya. Ini berdasarkan keputusan KPU ya. Ini hasil sebelum pemungutan suara ulang ya. Jadi selisihnya adalah 8.127 ya. Jadi paslon 1 memperoleh 851.822 pemohon ya. Yaitu pasangan Denny Divri itu adalah 843.695. Jadi selisih suaranya adalah 8.127. Sedangkan setelah diadakan pemungutan suara ulang ya, itu yang didapat adalah paslon 1 total suaranya adalah 871.123, pemohonnya adalah 831.172. Selisihnya naik ya dari 8.000 menjadi 39.945 ya. Inilah kemudian digugat kembali ya ke Mahkamah Konstitusi. Oke, kemudian 24-nya bahwa termohon memperoleh sebagai berikut ya. Oke, ini di PSU ini ya, PSU. Sebelum PSU-nya adalah pasangan nomor 1 adalah Haji Sahbiri Nur ya, dan calon wakil gubernurnya adalah Haji Muhyiddin, itu 100.006 suara ya. Setelah PSU bertambah menjadi 119.307 ya. Dan pemohon ini pasangan nomor 2 dari 69.617 berkurang menjadi 57.100 ya. Oke. Kemudian selanjutnya perolehan suara di 7 kecamatan ini ya, 7 kecamatan di 3 kabupaten kota itu tadi. Melanggar prinsip luber, jurdil dan demokratis. Jadi ini pengulangan lagi ya. Kemudian bahwa jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip luber, jurdil dan demokratis ya, bukan hanya wajib berkurang, maka seharusnya dibatalkan diskualifikasi ya. Inilah nanti ada pemohonan dibatalkan atau didiskualifikasinya ya, pasangan nomor 1 ini. Betul, pemohon adalah sebagai berikut. Ini jika saja ya. Jadi andai kata gitu ya, Pilgub Kalsel. Kemudian nomor 1 ini dibatalkan diskualifikasi. Jumlah nomor 2 ini adalah 774.078 ya, berdasarkan pemohon ya. Nomor 27 ini bahwa atau setidak-tidaknya ya, ini juga kata-kata yang ini ya, jikalau mahkamah berpendapat lain, jikalaupun mahkamah berpendapat lain, maka pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel berubah karena itu tadi 1 kecurangan politik uang tadi, nomor 2 pelibatan oknum aparat desa dan RT ya, 3 tadi ada premanisme, 4 tadi tidak netralnya Bawaslu ya, kemudian 5 tadi tidak profesionalnya KPU Provinsi dan pemohon ya, nomor 6 persoalan DPT yang kacau. Inilah dalil dari pemohon ya. Pemohon itu tadi paslon nomor 2 ya, Profesor Haji Denny Indrayana dan Dr. Andes Haji Divri Adi. Kemudian nomor 28 bahwa ini berbagai kecurangan TSM ini ya sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengoreksi hasil perolehan suara pemilihan suara ulang ya. Sanksi berupa dinihilkan proses suara paslon 1 sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut ya. Jadi ini nihil ya. Nomor 1, nomor 2. Jadi dinihilkan itu 751.816, kemudian nomor 2 itu 831.178 ya, jumlah total ini. Jadi ini nomor 1 tadi itu dibatalkan atau didiskualifikasi, kemudian nomor 2 ini tadi dinihilkan ya, paslon nomor 1. Inilah permohonannya, biasa saja. Inilah permohonannya. Nanti yang membuktikan nanti pemohon ya, itu ini dalil-dalil saja ya. Nomor 29
bahwa jikapun Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus penilaian hanya suara PSU paslon 1 mengingat kecurangan yang terjadi begitu TSM serta melanggar asas luber, jurdil dan demokratis ya, sehingga perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut. Jadi ini perhitungan versi pemohon ya. Nomor 1 Haji Sabirin Nur Haji Muhyiddin adalah sebesar 751.816 suara ya. Kemudian pasangan nomor 2 adalah 774.78 suara ya. Jadi inilah perhitungan menurut versi pemohonnya. Ini boleh saja didalilkan seperti ini, nanti dibuktikan pada saat pembuktian ya. Oke, kemudian nomor 30 mencederai Muslim, jelaskan lebih detail dalam uraian fakta sebagai berikut ya. Oke, lanjut saja ya. Nah, ini nomor A-nya ya. Nomor A-nya itu tadi adalah politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon 1 dengan cara lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU ya. Jadi inilah dalil dari pemohon ya. Boleh saja ya, nanti dibuktikan di dalam pembuktian ya. Oke, nanti pemohon yang harus membuktikan ya bahwa undang-undang ini, pasal ini ya secara demokratis, bebas, rahasia, jujur, adil, dan setiap 5 tahun sekali. Oke, kemudian ini bahwa paslon 1 melakukan politik uang yang sistematis masif ya di 7 dari 7 kecamatan yang melakukan PSU 100% ini dalilnya pemohon ya. Oke, angka 33-nya melibatkan oknum aparatur desa dan ketua RT ya. Ada juga keterlibatan Bawaslu provinsi dan kabupaten kota yang berpotensi hak atas marak dan bebasnya politik uang yang dilakukan oleh paslon 1. Oke, ini dalil ya, dalil boleh saja. 34 bahwa politik uang yang dilakukan oleh paslon 1 juga memiliki sifat sistematis karena direncanakan dengan sangat matang, tersusun, dan rapi ya. Jadi ini politik uang lagi. Oke, dalilnya. Oke, 35 bahwa politik uang yang dilakukan paslon 1 memiliki sifat masif karena terjadi di seluruh kecamatan yang dilakukan PSU ya. Jadi di 7 kecamatan ini 100% menurut pemohon ya. Nah, kemudian 36 ini ada yang menarik nih. 36 itu yaitu modusnya ya. Modusnya politik uang ini paslon 1 dilakukan dengan berbagai modus. 1. Modus pembagian bakul sembako ya. 2. Modus zakat dan sedekah ya, karena waktu itu Idul Fitri ya. Oke, sebelum PSU itu kan Idul Fitri ya. Oke, bulan Ramadan ya. Oke, nomor 3 modus memborong makanan di warung. Oh ya, oke, memborong makanan di warung gitu ya. Kemudian nomor 4 modus membagikan ikan, sayur, dan buah gratis ya. Jadi oke. Kemudian nomor 5 modus pemberian uang langsung ke pemilih. Oke, nomor 6 modus lain yang variatif ya. Oke, inilah nanti yang mesti dibuktikan oleh pemohon ya. Oke. Adapun rincian politik uang yang dilakukan oleh paslon 1 terjadi masif di seluruh kecamatan PSU, yakni kecamatan ini ya. Oke, seluruh kecamatan itu tadi ya. Di 3 kabupaten kota. Oke, nomor B-nya adalah Sabirin Nur sendiri secara terbuka melakukan politik uang dengan modus bagi-bagi ikan gratis, sayur gratis, buah gratis, dan memborong makanan gratis ya. Jadi ini modusnya yang pertama itu tadi ya. Oke. Oke, ini dalil pemohonnya. Kemudian yang berikutnya, per desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi tim ses paslon 1 ya. Oke, penggunaan par desa nih, ini par desanya nih. Per desa C1 juga ini ya, kepala desa dan RT sebagai aparat seharusnya netral. Oke, ini ya. Ini dasarnya nih 70 pasal 70 71 Undang-Undang Pilkada sebagai berikut ya. Oke. Dilarang melibatkan. Oke. Ini juga ya. Oke. Kemudian C2-nya kepala desa dan RT justru penerima dan pelaku politik uang dengan digaji bulanan. Jadi digaji bulanan ya. Itu modusnya, modelnya ya, pendataan mulai kerja pendataan pemilih sampai pembagian uang serangan pajar. Jadi ini ya. Kepala desa dan RT justru penerima dan melakukan politik uang ya. Ini dalil pemohon ya, dalil pemohon. Bahwa paslon 1 merekrut hampir seluruh kepala desa dan ketua RT menjadi tim pemenangan ya. Oke, mereka digaji sebesar kurang lebih Rp 5 juta per bulan untuk kepala desa dan Rp kurang lebih 2,5 juta per bulan untuk ketua RT ya. Jadi inilah dalil pemohon ya. Jadi ada gaji nih 5 juta per bulan untuk kepala desa dan 2,5 juta per bulan untuk ketua RT. Ini pun mesti dibuktikan tentu saja harus dibuktikan oleh pemohon ya. C3 kepala desa dan RT mendata paslon 1 yang bakal menerima lalu membagikan uang dan menyerahkan undangan ya. Oke. Ini C4-nya kepala desa dan RT justru pemberi dan pelaku politik uang ya. Ini oke. Kemudian C5-nya sebaliknya kepala desa dan RT mendata pemilih 02 yang tidak diberikan uang dan tidak diberikan undangan untuk memilih, akhirnya kehilangan hak pilih. Nah, inilah dia ya. Oke, ini oknum-oknum kepala desa dan oknum RT ya.
yang di apa namanya oleh pemohon ya. Oke, ini kecamatannya tadi 7 ya. Oke, yang D-nya adalah intimidasi dan premanisme ini ya, intimidasi dan premanismenya apa aja nih? Perusakan spanduk dan posko pemohon ada ya. Oke, di mana nih? Nanti dibuktikan juga nih. Kemudian D2-nya adalah penculikan dan pemukulan simpatisan pemohon dan Satgas Anti Politik Uang Nahdlatul Ulama ya. Ini dalil pemohon ya, boleh-boleh saja tetapi mesti dibuktikan ya. Kemudian D3 paksaan kepada KPPS untuk pemilih membawa undangan untuk memilih padahal untuk pemilih pemohon dipersulit untuk memilih ya. Oke, ini D3. D4-nya adalah pengawalan pembagian uang TPS oleh para preman. Juga oke, tadi premanisme ya. Kemudian ada bentrokan fisik nih. Nih protes meninggalkan posko karena terjadi bentrokan fisik ya. Jadi ada kelompok preman ya, dugaan. Oke, dalilnya. Kemudian D5 penyebutan kepada yang sudah menerima uang namun tidak hadir ke TPS ya. Jadi ini penyebutan kepada yang sudah menerima uang namun tidak hadir ke TPS. Oke, jadi dalilnya pemohon adalah paslon 1 menyediakan berbagai jenis angkutan ya, disertai paksaan bagi para pemilih yang telah tercatat menerima uang namun belum datang ke TPS. Jadi sudah uangnya diambil nih, cuman nggak datang ke TPS begitu. Jadi dipaksa, jadi disediakan angkutan. Oke, ini menurut pemohon ya. Kemudian D6-nya adalah intimidasi di TPS ya. Oke, ini ada intimidasi ke TPS, warga yang mendekat dan protes justru warga diancam akan datang oleh preman-preman ya. Kemudian yang berikutnya ini ya, adalah penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparsial ya. Tidak netral dan tidak profesional. Nah, ini dalil dari pemohon ya, penegakan hukum Bawaslu tidak berjalan, tidak independen dan tidak imparsial, tidak netral ya, dan tidak profesional ya. Parsial ini berimbang ya. Oke. Berimbang gitu. Oke, kemudian satunya kenapa begitu? Karena politik uang kasat mata terjadi namun tidak satu pun yang ini akan terbukti. Bahkan Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan tidak ada politik uang ya. Tidak ada politik uang. Ini pernyataan dari Ketua Bawaslu Kalsel ya, Ibu Erna Kaspiah ya. Tidak terjadi politik uang ya. Tidak ada politik uang yang kami temukan baik sebelum pelaksanaan hingga menjelang pelaksanaan ya. Kemudian ini juga dari Selasa malam hingga hari penyelesaian tidak dapati adanya tindak kecurangan dan laporan politik uang. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kedewasaan demokrasi berpolitik di Banua. Banua ini Kalimantan Selatan ya. Oke, ini clipping korannya seperti itu ya. Kemudian apalagi? Kemudian selanjutnya bahwa pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel tidak adanya praktik uang tersebut bertolak belakang dengan kondisi faktual di lapangan ya. Oke, ini bertolak belakang ya dengan yang didalilkan di atas tadi. Kemudian E2, Bawaslu melepas spanduk ambil duitnya jangan cucok orangnya. Jadi namun tidak mengkampanyekan secara serius larangan politik uang dan sanksi pidana kepada penerima dan pemberi uang ya. Jadi ada spanduk ambil duitnya jangan coblos orangnya gitu ya. Kemudian oleh Bawaslu ini tidak bisa nih, mesti harus ditertibkan ya. Jadi karena spanduk baliho dianggap menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon. Karena spanduk baliho dianggap mengajak pemilih untuk menerima politik uang nih. Jadi kata ini ambil duitnya tapi jangan pilih orangnya gitu ya. Kemudian ditertibkan oleh Bawaslu Kalsel ya. Alasannya C ini karena spanduk baliho dianggap menimbulkan suasana tidak kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar ya. Jadi dianggap provokatif. Oke, ini tadi pemberedelan itu tidak sah. Bredel mana bredel? Bukan pemberedelan ya, tapi maksudnya itu tadi penertiban ya. Oke, penertiban spanduk baliho yang didasarkan kepada surat Bawaslu Kalimantan Selatan tadi tidak didasarkan pada alas hak kewenangan merupakan tindak ilegal dan tidak sah ya. Oke, lapar tampaknya ya. Mana tadi kata brand? Oke, kemudian nomor 64 ini masih penertiban baliho ya, masih nomor 65 ini masih penertiban baliho ya, tidak terima nih pemohon ditertibkan bawaannya balihonya. Nomor 66 itu tadi menimbulkan suasana tidak kondusif ya, itu argumentasinya dari Bawaslu Kalsel. Ini masih
kasih ya. Ini ada himbauan moral tersebut tidak lain dari ceramah Ustadz Abu Somad. Oke, itu tadi ambil uang ya, tapi jangan pilih orangnya gitu ya, jangan coblos orangnya begitu. Ambil aja duitnya gitu, itu spanduknya. Tidak dibiarkan seorang pun boleh melakukan kejahatan, tidak boleh seorang dibiarkan melakukan kejahatan. Oke, ini asas ya, asas hukum yang universal menurut pemohon. Nah, ini juga hadis riwayat Muslim. Melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegah dengan hatinya. Oke, ya ini dasarnya ya, korelasinya juga. Oke. Nomor 71 juga begitu ya, masih tadi dalil, kita skip aja. Ininya. Oke, nomor 73 jadi masih dalil ambil uangnya, jangan cucuk orangnya ya. Jangan pilih orangnya. Nomor 74 juga begitu ya, yang ditertibkan oleh Bawaslu Kalsel Kalimantan Selatan dan jajarannya. Oke, ini sah-sah saja ya. Bawaslu juga memiliki dalil sendiri, pemohon memiliki dalil sendiri, Bawaslu juga memiliki dalil sendiri ya. Kemudian etiganya, hukum yang dibuat Bawaslu tumpul ke paslon 1 dan tajam ke pemohon dalam laporan pelanggaran administratif ya. Jadi ini juga nih pelanggaran administratif. Ini yang dilaporkan oleh pemohon ya. Jadi ini laporan yang pernah dilaporkan sebelum pelaksanaan PSU ini pemungutan suara ulang sebagai berikut ya. 1. Laporan politik uang penyalahgunaan jabatan program yang bersifat struktur dan masif ya, berupa sembako ya. Ini ada paslon nomor 1 nih, Paman Birin beras premium ya, ada gambar beliau, foto identik begini-gini uraiannya ya. Ini nomor 1. Nah, ini paslon nomor 1 ya. Oke, kemudian yang kedua, kutipan 2,5% yang diambil dari penghasilan PNS untuk digunakan membeli sembako Paman Birin ya. Ini menurut pemohon ya, dalil pemohon. Nomor 3 sudah dilaporkan juga nih. Kemudian nomor 3, pembagian bantuan sosial PT Ambapers ya, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah ya, untuk memenangkan pasangan calon petahana. Jadi ada bantuan sosial nih. Kemudian keempat, pembagian toren air ya, yang tempel stiker pasangan calon petahana, yaitu Paman Birin ya. Oke ya, selanjutnya nah ini ada toren air tadi ya. Oke, yang ada stempelnya, ada CSR BUMD. Oke, tagline Banua bergerak ya. Jadi tagline-nya bergerak gitu ya. Bergerak. Oke. Kemudian laporan pelibatan RT RW juga pernah dilaporkan ya. Kemudian laporan pelibatan aparatur birokrasi pemerintah untuk memenangkan pasangan calon petahana. Ini juga ya, penyalahgunaan jabatan, namun Bawaslu Kalsel tidak memberikan sanksi diskualifikasi sebagai dimaksud pada pasal 71 ayat 5 junto pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada ya. Jadi seluruh laporan dari pemohon itu sebelum PSU ini itu tidak ada tindak lanjutnya dan dinyatakan tidak terbukti ya. Jadi itu dia ininya, nomor 77 ini ya, nomor 78 ini penanganan pelanggaran ya. Jadi ada oknum komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan ya, yang didalilkan oleh pemohon ya. Oke, ada oknum komisioner. Kenapa oknum itu? Karena oknum itu melaporkan bernama Suntin Yono. Suntin Yono di dalam kajian temuan Bawaslu Kalsel merupakan WNI ya. Oke, Suntin Yono ini melaporkan, jadi temuan oleh Bawaslu Kalsel nih, apa itu? Oke, kita skip dulu ini ya. Ini identitasnya, domisilinya, kemudian tanda tangan formulir. Oke, identitas ini. Jadi Suntin Yono ini adalah orang suruhan dari pasangan calon petahana ya. Oke, tidak menjadikan laporan Suntin Yono Selatan merupakan tindak melindungi dari Bawaslu Kalimantan Selatan ya. Jadi supaya melindungi ceritanya nih. Kemudian apa nih, Suntin Yono sangat spesial di mata Bawaslu Kalsel yang ternyata orang Paman Birin ya. Jadi orang pasangan nomor 1 nih tadi ya. Suntin Yono ini maksudnya ini untuk temuan Bawaslu untuk itu tadi, mencopot spanduk ucapan selamat Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang, spanduk pemberi dan penerima uang pemilih pasangan calon tertentu dapat dipidana, spanduk ambil uangnya jangan cucuk orangnya. Ini juga ini ya, supaya ditertibkan ini spanduknya ya. Oke, kami koalisi masyarakat ini untuk PSU ya, pemilihan suara ulang. Kemudian
Ini juga ditertibkan ya oleh Bawaslu, melanggar pelanggaran administratif oleh Bawaslu Kalsel ya, oke. Kemudian, nah ini hasil dari keputusan Bawaslu itu tadi ya, nih keputusan rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi ini spanduk-spanduk ini tadi dianggap apa nih ini ya tidak berizin, kemudian ilegal atau bukan himbauan dan penyelenggaraan pemilu, isi atau materi muatan spanduk, baliho, stiker dan lainnya sebagainya tersebut juga bernada provokatif, hasutan, ancaman ya, bahkan mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi ini menurut Bawaslu mesti ditertibkan ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini di mana-mana ini tempatnya ya, lokasinya Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar, Kabupaten Banjar ya, Kabupaten Banjar. Oke, ini tertandanya. Ini 80 ya, 80 ini spanduk tersebut mengganggu tindakan paslon 1 yang memberi uang kepada pemilih untuk memilih paslon 1 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Ini dalil dari menjadi alat pemberedelan spanduk-spanduk ya. Oke, tindakannya sudah sangat nyata-nyata bahwa Bawaslu Kalimantan menjadi bagian pemenangan dari paslon 1. Ini menurut pemohon ya, jadi didalilkan mesti dibuktikan ya. Oke, cukup dulu ya untuk bagian keduanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian ketiga ya, bagian terakhir. Oke,